Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman dan sahabat semuanya yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Al-Kawakibud Durriyah, syarah terhadap matan Al-Ajrumiyah. Alhamdulillah, kita sudah sampai di halaman 46 versi PDF. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Qala al-musannif wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Jadi sudah sampai tentang pembagian isim. Wal ismu darbani. Isim itu ada dua macam. Mu'arabun, mu'arab nanti, wa mabniyun dan mabni. Nah, coba kita lihat syarahnya. Wal ismu ba'da tarkibi ma'al awamili darbani ay kismani. Dan bermula isim sesudah disusun bersama amil itu ada dua macam. Nah, jadi kata beliau isim sesudah ditarkib. Karena isim sebelum ditarkib itu di i'rab kagak, dibina kagak. Zaid, nggak ada alasan i'rab, nggak ada amel. Kalau ada ja'a bisa kita baca zaidun jadi fa'il. Jadi isim sebelum tarkib nggak di i'rab, nggak dibina. Di sini sepintas. Makanya beliau menyatakan dan isim sesudah tarkib digabung bersama amelnya itu ada dua golongan, kismani. Al-awwalu minhuma mu'rabun. Bermula yang pertama dari keduanya itu mu'rab. Jadi pertama isim mu'rab. Wahwal aslu, dianya mu'rab itu asal. Isim pada dasarnya mu'rab. Apa maksud pada dasarnya mu'rab? Al-ghalibu fil asma'i. Artinya bermula yang ghalib, yang sering, yang banyak pada isim itu mu'rab. Jadi isim kebanyakannya rata-ratanya mu'rab. Karena itu nanti baru mabni kalau ada alasan tertentu. Untuk mengi'rab isim itu nggak perlu alasan. Karena setiap isim memang aslinya harus mu'rab. Walihaza qaddamahu, karena ini karena yang ghalib, yang banyak pada isim itu mu'rab. Walihaza, karena ini qaddamahu, mendahulukan ianya musannif akannya mu'rab daripada mabni. Oke, isim terbagi dua. Yang pertama mu'rab. Mu'rab itu kebanyakan isim mu'rab. Apa arti mu'rab? Wa huwa al-mu'rabu ma ay alladhi taghayyara akhiruhu. Dianya mu'rab itu ma. Maksudnya ma ini isim mausul, alladhi. Bermula dianya mu'rab itu alladhi, yang berubahlah oleh akhirnya alladhi. Isim-isim yang berubah akhirnya itu namanya isim mu'rab. Bagaimana cara dia berubah? Bi ayyat tasifal harful ladhi huwa akhirul mu'rabi bi sifatin ukhra. Dengan bahwa bersifatlah oleh huruf alladhi yang dianya huruf itu akhir kalimat mu'rab dengan sifat yang lain. Jadi mu'rab isim-isim yang berubahlah akhirnya. Apa maksud berubah akhirnya? Bersifat huruf terakhir. Huruf terakhir dari kalimat mu'rab seperti dalnya zaidun bersifat dengan sifat yang lain. Asalnya zaidun jadi zaidan misalkan, jadi zaidin. Itu namanya i'rab, berubah. Cuma kenapa bisa berubah huruf terakhirnya? Bukan huruf sebenarnya, huruf tetap ya, syakalnya, harakatnya. Makanya beliau menyatakan bersifat oleh huruf. Kalau sifat pertama dhammah ntar jadi nasab, fathah misalkan. Dianya mu'rab itu alladzi, yang berubahlah oleh akhirnya alladzi bisabab ikhtilafil awamilid dakhilati alaihi. Dengan sebab berbeda amel-amel yang masuk ianya amel alaihi kepadanya ma, kembali ke ma. Karena tadi datang ma. Mu'rab adalah ma atau ma alladzi, yang berubahlah oleh akhirnya alladzi dengan sebab berbeda amel-amel yang masuk ianya amel alaihi kepadanya alladzi. Dengan sebab berbedanya amel yang masuk sehingga terjadi perbedaan yang berbeda. Bagaimana penjelasan amel yang berbeda? Bi ayya'malal wahidu minha, dengan bahwa beramal oleh satu minha darinya awamil.
Jadi ha kembali ke awamil. Dengan bahwa beramallah oleh satu darinya awamil, khilafama akan sebalik ma yang beramal oleh yang lain. Jadi arti ikhtilaful awamil, antara satu amil dengan amil yang lain memiliki amal yang berbeda. Sehingga nanti menghasilkan sifat yang berbeda, sifat akhir huruf yang berbeda. Akhir huruf dari kalimat mu'rab. Kita ulang lagi. Mu'rab yaitu alladzi yang berubahlah oleh akhirnya alladzi dengan sebab amil-amil yang masuk ianya amil kepadanya alladzi imma ayyakuna taghayyuran lafdan. Adakala bahwa ada ianya perubahan itu taghayyuran lafdan, perubahan pada lafaz. Perubahan itu adakala perubahan pada lafaz. Kazaidin wa amrin, seperti perubahan pada zaidin amrin. Kelihatan zaidun zaidan zaidin, amrun amran amrin. Waw yang ada pada amrin ini untuk membedakan. Kalau ada waw kita baca amar. Kalau enggak ada kita baca umar. Umar. Jadi kalau ada waw berarti amrun, amran, amrin. Jadi munsharif dia. Kalau umar ghairu munsharif. Kalau enggak ada waw ghairu munsharif. Fa inna kullan minhuma idza rukiba ma'a amilihi yataghayyaru akhiruhu lafdan. Maka sesungguhnya tiap-tiap dari keduanya, tiap-tiap dari Zaidin dan Amrin, idza rukiba bila ditarkibkan akan dianya tiap-tiap ma'a amilihi bersama amelnya tiap-tiap, yataghayyaru jawabin, niscaya berubahlah oleh akhirnya tiap-tiap lafdan pada lafaz. Nah ini contoh perubahan pada lafaz Zaidin Amrin. Ketika Zaidin Amrin digabung bersama amelnya, maka dia akan berubah akhirnya. Lafadznya langsung kelihatan berubah sesuai dengan amelnya. Kama fi ja'a Zaidun, sebagaimana pada ja'a Zaidun. Zaidun karena amelnya ja'a fa'il, ra'aitu Zaidan, kita baca Zaidan karena maf'ul ra'aitu, wa maratu bi Zaidin karena ada huruf jar. Perubahan akhir satu isim dengan sebab berbeda amil, perubahan adakala pada lafaz. Wa imma taghayyuran takdiran, dan adakala perubahan pada takdir. Perubahan pada takdir. Wazalika bermula demikian itu nahu seperti Musa wal Fata. Musa wal Fata tetap berubah, cuma berubahnya enggak kelihatan takdir. Demikian itu seperti Musa dan Fata min kulli ismin mu'rabin yata'addaru zuhurul i'rabi fi akhirih. Seperti Musa dan Fata dari setiap isim-isim yang mu'rab yang uzurlah, yang berhalanganlah oleh duhur, oleh kelihatan i'rab pada akhirnya setiap isim. Jadi perubahan pada takdir contohnya Musa, Fata dan lain-lain lagi maksudnya. Husna, Hubla, Salwa, dari setiap isim mu'rab yang berhalangan kelihatan i'rab akhirnya. Huruf akhirnya berhalangan. Enggak kelihatan harokatnya. Kenapa? Karena uzur. Alif tidak menerima harokat. Fa inna kullan minhuma idza rukiba ma'a amilihi. Maka sungguh tiap-tiap minhuma dari keduanya Musa dan Fata. Idza rukiba bila disusun akan dianya tiap-tiap. Naib fa'il rukiba kembali ke kullan. Apabila disusun akan dianya tiap-tiap ma'amilihi bersama amelnya, yuqaddaru, niscaya ditakdirkan, anna akhirahu kataghayyara, ditakdirkan bahwa sungguh akhirnya tiap-tiap itu sungguh berubah ya. Ketika Musa jadi fa'il ditakdirkan akhirnya berubah. Wa illam yujad taghayyurun fil lafzi, sekalipun tidak didapati akan perubahan pada lafaz. Wa illam yujad taghayyurun fil lafzi. Jadi ditakdirkan akan perubahannya sekalipun tidak didapati akan perubahan pada lafaz. Lafaz enggak berubah. Ja'a Musa, ra'aitu Musa, marartu bi Musa. Enggak ada yang berubah. Cuma ditakdirkan perubahan. Apabila ditarkibkan akan dianya tiap-tiap bersama amelnya tiap-tiap, bisa ditakdirkan bahwa sungguh akhirnya tiap-tiap itu qad taghayyara, sungguh berubah ya, sekalipun tidak didapati akan perubahan pada lafaz. Kenapa tidak didapati perubahan pada lafaz? Lima ni'en. Lima ni'en yamna'u min dhuhurihi lafdan. Lima ni'en karena ada satu penghalang yamna'u
yang menghalangi ianya mane dari zahirnya perubahan. Min duhurihi kembali ke tagayyur. Karena ada satu penghalang yang menghalangi ia dari tampaknya perubahan pada lafaz. Mana contoh mane penghalang sehingga perubahan enggak kelihatan? Kakaunil alifi lazimatan lisukuni la takbalul harakah. Seperti keadaan alif itu lazimah. Seperti keadaan alif itu lazimatan yang tetap ia bagi sukun, la takbalu tidak menerima ianya alif akan harakat. Ya huruf terakhirnya alif selalu sukun, enggak menerima harakat. Yang menerima harakat itu hamzah namanya. Oke. Kesimpulannya, i'rab adalah perubahan akhir kalimat dengan sebab berbedanya amel yang masuk kepada kalimat tersebut. Perubahan ada kala kelihatan, ada kala enggak kelihatan. Nanti mungkin ada penjelasannya isim mu'rab ada berapa ya. Isim mu'rab ada 9 semuanya. Mungkin nanti ada di depan. Yang kedua, wasani mabniyun. Wasani mabniyun bermula yang kedua itu mabni. Wala wasitata bainahu wa bainal mu'rab, dan tidak ada perantara antaranya mabni dan di antara mu'rab. Jadi isim ada dua, mu'rab dan mabni, enggak ada pertengahannya, enggak ada perantara antaranya mabni dan mu'rab. Artinya kalau bukan mu'rab pasti mabni, kalau bukan mabni mu'rab, enggak ada wasilah. Enggak ada kalimat yang mu'rab bukan, mabni bukan. Nah, ini pendapat yang sahih nanti. Walaupun ada khilaf juga nanti. Dari awal beliau sudah menyatakan isim mu'rab dan mabni. Enggak ada pertengahannya. Jadi kalau bukan mu'rab mabni, kalau bukan mabni mu'rab. Udah gitu. Tapi saya kipahan apa? Tegak angin. Samping. Wahwal far'u, dan dianya mabni itu fara', cabang. Apa maksud cabang? Ghairul ghalib. Dianya mabni itu tidak banyak di atas isim. Ghairul ghalib, tidak banyak di atas isim. Maksudnya isim mabni itu enggak banyak, terbatas. Cabang itu enggak banyak. Beda dengan pohon. Kalau pohon yang banyak cabangnya. Kalau asalnya dahannya mah satu kan. Batangnya kadang satu. Yang banyak cabangnya. Itu pohon, ini bukan pohon. Kalau isim asalnya artinya yang paling banyak yaitu mu'rab. Yang mabni sedikit. Karena isim mabni sedikit, maka untuk setiap isim yang dibina harus ada alasannya. Wa min samma la yubnal ismu illa idza ashbahal harfa shibhan qawiyan. Wa min samma, karena itu isim yang mabni sedikit, la yubnal ismu, tidak dibina akan isim kecuali iza ashbaha, bila menyerupai ia isim akan huruf, shibhan kawiyan, akan serupa yang kuat. Isim baru dibina bila sangat kuat menyerupai huruf. Karena wa kullu harfin mustahiqun lil bina. Setiap huruf itu mabni. Isim mu'rab. Isim baru dibina juga seperti huruf kalau dia benar-benar menyerupai huruf. Kalau hanya menyerupai huruf sedikit, dia enggak dibina. Artinya nanti kita harus bertanya. Setiap ketemu isim mabni kita harus tanya apa alasannya. Menyerupai huruf dari segi apa? Karena isim menyerupai huruf itu ada beberapa segi. Kalau enggak salah di Ibnu Aqil ada 6 sisi serupanya isim dengan huruf hingga isim tersebut mabni. Imma fil wad'i kata'i kumta kumtu kumti. Ini beliau sedikit menjelaskan tentang serupanya isim dengan huruf hingga isim tersebut mabni. Kita ulang lagi. Karena ini wa min sama la yubna, tidak dibina akan isim kecuali apabila menyerupainya isim akan huruf shibhan kawiyan, akan serupa yang kuat. Imma, ada kala serupa fil wad'i pada tulisan. Serupa pada tulisan. Ada isim-isim yang menyerupai huruf pada tulisan. Karena itu isim itu dibina. Sebagaimana huruf juga dibina. Kata'i kumtu.
Seperti tanya kumtu. Jadi ini kumtu bisa kita baca 3 macam. Ta kumtu, ta kumta, ta kumti. Artinya tu, ta, ti ini fa'il. Kalau tu berarti ana, ta, anta, ti, anti ya. Nah, jadi kumtu fi'il dan fa'il, kama fi'il madhi, tu dhamir muttasil kan, mabni di atas dhammah. Kenapa isim dhamir tu dibina? Oh, karena dia menyerupai huruf. Menyerupai huruf pada wada, pada tulisan. Wada ini tulisan atau bentuk. Fa innaha tushbihu ba'al jarri. Maka sesungguhnya tu, tati itu menyerupai akan ba huruf jar. Jadi huruf jar ba huruf jar, satu huruf. Sekarang ada isim, satu huruf juga, tu, tati. Jadi menyerupai dengan ba. Karena ba mabni, maka isim yang menyerupai huruf jar ba juga mabni juga. Nah, itu maksudnya. Itu serupa pada wada. Wana, na kita atah kepada ta. Dan seperti na min kumna. Jadi kumna ini dhamir muttasil mabni di atas sukun pada maharafa fa'il. Jadi na dhamir mabni dia. Kenapa mabni? Karena na ini menyerupai huruf. Huruf mana? Fa innaha syabihatun binahwi qad. Maka sesungguhnya na yang ada pada kumna itu syabihatun binahwi qad, itu yang menyerupai seumpama qad. Jadi na dua huruf, nun dan alif. Dia menyerupai huruf qad, menyerupai bal, menyerupai am, ya kan? Menyerupai la, dua huruf. Nah, ada isim yang sama dengan huruf di sisi dua huruf. Nah, isim itu dibina. Jadi kita udah menemukan alasan kenapa tu dhamir muttasil mabni, karena serupa dengan huruf jar ba. Kenapa na mabni? Karena serupa dengan dengan huruf yang dua huruf, qad, bal. Nanti kalau ketemu isim dhamir yang 3 huruf, kenapa dibina? Nahnu misalkan, menyerupai apa? Nah, ini nahnu sebenarnya nggak menyerupai huruf, walaupun ada juga huruf yang 3 huruf. Nah, tapi nahnu nanti diikutkan kepada ta aja, karena nahnu temannya tu, temannya na, temannya huwa. Nah, ya udah sekalian dibina. Nah, udah. Jadi isim pertama dibina karena kuat menyerupai huruf. Isim menyerupai huruf adakala fil wad'i, pada bentuk tulisan. Mana lagi? Au fil makna. Au fil makna kita atah fil wad'i. Atau isim dibina karena menyerupai huruf pada makna. Menyerupai huruf pada makna. Bukan pada tulisan, bukan pada bentuk. Nah, tapi pada makna. Contoh misalkan. Kahuna, seperti huna. Fa innahu ismu isyaratin lil makan. Maka sesungguhnya huna itu isim isyarah bagi tempat. Huna artinya di sini. Huna isim isyarah menunjukkan kepada tempat. Huna isim isyarah mabni di atas sukun. Kenapa dibina? Karena serupa huruf. Mana hurufnya? Serupa dengan huruf apa? Pertanyaannya kan? Wahwa. Dan bermula dianya isim isyarah itu minal ma'anil lati haqquha an tu'adda bil harfi kal khitabi. Wahwa dan dianya isim isyarah itu sebahagian dari makna allati yang bermula haknya makna itu bahwa disampaikan akan dianya makna dengan huruf. Kama kal khitabi, seperti khitab. Fa innahum wada'u lahu kafal khitab. Maka sesungguhnya mereka para ulama atau para orang Arab itu mereka membuat untuknya khitab akan kaf khitab. Wat tashbihi, ini bukan tashbih, ini kita baca wat tambihi. Kalau kita baca tasbih nggak ketemu penjelasannya. Mudah-mudahan seperti itu. Wat tashbihi kita atah pada kal khitabi, dan seperti tasbih. Fa innahum, sesungguhnya seperti tanbih. Sesungguhnya mereka itu wada'u, membuat oleh mereka lahu baginya tambih, ha at tambih akan ha tambih. Jadi begini. Atau isim yang mabni selanjutnya karena menyerupai huruf pada makna. Contoh seperti huna. Huna itu isim isyarah untuk tempat. Isim isyarah
Bahwa dianya isim isyarah itu sebahagian dari makna-makna yang bermula haknya makna itu disampaikan, ditunaikan akan dianya makna dengan huruf. Jadi isyarah itu makna, sama seperti khitab. Artinya begini, orang Arab itu membuat untuk khitab ada kaf khitab. Khitab itu kan makna, satu pengertian. Artinya ada huruf khitab. Mestinya isyarah harus ada huruf isyarah. Itu. Karena isyarah itu makna, khitab makna, istifham makna, syarat makna. Coba kita bayangkan. Khitab ada namanya huruf khitab. Kemudian syarat ada huruf syarat, ada isim syarat. Kemudian apa lagi? Sekarang isim isyarah, huna isim isyarah. Huruf isyarah kok nggak ada. Nah, itu maksudnya. Huna isim isyarah. Huruf isyarah nggak ada. Nah, sementara khitab, huruf khitab ada. Isim syarat ada, huruf syarat juga ada. Isim istifham ada, istifham makna. Isim istifham ada, huruf istifham juga ada. Tapi di isim syarah ada, isim isyarah. Huruf isyarah nggak ada. Ini maksudnya, makanya huna dibina. Kenapa? Karena dia menyerupai huruf pada makna. Menyerupai huruf pada makna. Artinya mestinya ada huruf isyarah. Tapi karena huruf isyarah nggak ada, ya udah nggak apa-apa, ditakdirkan seolah-olah huruf itu ada. Itu maksud serupa pada makna. Benar nggak penjelasan saya? Berbelit-belit nggak? Ulang lagi. Isim mabni karena serupa huruf. Pertama, serupa huruf adakala pada tulisan, adakala pada makna. Contoh seperti huna. Huna isim isyarah mabni di atas sukun. Kenapa dibina? Karena menyerupai huruf. Menyerupai huruf di segi mana? Oh, menyerupai huruf isyarah yang mestinya huruf itu harus ada, tapi karena memang nggak ada, ya udah dianggap menyerupai pada makna. Maka sesungguhnya huna itu isim isyarah bagi tempat, dan dianya isim isyarah itu sebahagian dari makna. Makna yang haknya makna harus disampaikan dengan huruf, sebagaimana khitab. Sesungguhnya mereka orang Arab membuat untuk khitab ada kaf khitab. Artinya ada dhamir mukhatab, ada huruf khitab nanti. Nah, isim isyarah ada, huruf isyarah nggak ada. Dhamir khatab ada, huruf khitab juga ada, semacam nggak adil gitu. Makanya diserupakan pada makna. Dan seperti tanbih. Tanbih juga makna. Sungguhnya mereka membuat oleh mereka untuk tanbih akan ha tanbih. Ada ha tanbih. Mestinya harus ada huruf isyarah. Nah, begitu lebih kurang. Au fil isti'mal. Fil isti'mal kita ataf fil wad'i. Adakala isim mabni karena serupa huruf pada isti'mal, pada penggunaan. Seperti hayhata. Fa innahu ismu fi'lin naibun an ba'uda. Sesungguhnya hayhata itu isim fi'il yang menggantikan ia dari ba'uda. Jadi hayhata ini isim fi'il madhi, maknanya ba'uda, jauh. Jadi hayhata isim fi'il mabni di atas fathah. Kenapa dibina? Karena serupa huruf. Serupa huruf di segi mana? Oh, di segi isti'mal, di segi penggunaan. Maksud di segi penggunaan, sebagaimana huruf beramal, hayhata juga beramal. Dan huruf juga nggak dipengaruhi oleh amel. Nggak ada huruf yang dirubah oleh amel. Laita, huruf. Nggak pernah laita dimasuki oleh huruf jar. Atau nggak pernah laita jadi fa'il. Nah, sebagaimana hayhata isim fi'il juga selalu dia mempengaruhi kalimat lain, beramal sebagaimana huruf, tapi hayhata nggak pernah jadi ma'mul. Nah, itu maksudnya isti'mal. Ada juga isim yang dibina karena serupa huruf pada penggunaan isti'mal, seperti hayhata. Sesungguhnya hayhata itu isim fi'il yang menggantikan ia dari ba'uda. Wala yadkhulu 'alaiha amilun, dan tidak pernah masuk kepadanya hayhata oleh amel. Artinya hayhata yang selalu jadi amel,
nggak pernah ada amel lain yang masuk kepada hayhata hingga hayhata jadi ma'mul. Itu nggak pernah terjadi. Fa asbaha laitan naibata anit tamanni. Maka menyerupai ianya hayhata akan laita yang menggantikan ianya laita dari tamanni. Jadi laita maksudnya kan maknanya tamanni. Artinya laita bermakna fi'il. Sebagaimana hayhata juga bermakna fi'il, yaitu bermakna ba'uda. Karena laita selalu jadi amel, nggak pernah jadi ma'mul. Begitu juga hayhata selalu jadi amel, nggak pernah jadi ma'mul. Maka hayhata pun dibina sebagaimana dibinanya laita. Fa'ashbaha, maka menyerupai ianya hayhata akan laita yang menggantikan ya laita dari tamanni. Wala yadkhulu 'alaiha amilun, dan tidak pernah masuk kepadanya laita oleh amel. Udah berapa? Isim baru dibina kalau kuat menyerupai huruf. Isim menyerupai huruf ada kala pada bentuk dan tulisan. Ada kala menyerupai pada makna seperti huna. Dan ada kala, bukan hanya huna ya, semua isim isyarah itu mabni. Semua isim isyarah mabni karena menyerupai huruf pada makna, yaitu menyerupai huruf isyarah. Dan ada kala menyerupai pada isti'mal. Ada lagi? Dah selesai. Jadi tugas kita bertanya aja setiap ketemu isim, yang isim itu mabni, kita cari alasannya, pasti ada. Jadi nanti begini, isim mabni itu ada 6. Isim dhamir. Kenapa isim dhamir mabni? Karena menyerupai huruf di segi tulisan tadi kan. Tutatina. Kemudian isim mausul, dia menyerupai dibina. Kenapa? Karena menyerupai huruf. Di segi apa menyerupai huruf? Di segi isim mausul butuh kepada sambungan, butuh kepada silat. Sebagaimana huruf juga butuh kepada sambungan. Huruf jar butuh kepada majrur. Kemudian isim isyarah mabni. Kenapa? Karena serupa huruf pada makna. Mestinya ada huruf isyarah. Kemudian nanti apa lagi? Isim dhamir, isim mausul, isim isyarah, isim istifham. Isim istifham mabni kenapa? Karena menyerupai huruf istifham. Kemudian isim fi'il. Isim fi'il dibina kenapa? Karena menyerupai huruf dari segi dia selalu jadi amel, nggak pernah jadi ma'mul. Isim dhamir, isim mausul, isim isyarah, isim istifham, isim fi'il, isim syarat. Isim syarat mabni kenapa? Karena dia menyerupai huruf syarat. Gitu. Semua ada alasannya. Lanjut. Wa huwa ail mabniyu ma la taghayyaru akhiruhu bisababil awamilid dakhilati alaihi. Bahwa dan dianya mabni itu sesuatu kalimat-kalimat yang tidak berubahlah oleh akhirnya kalimat dengan sebab amel yang masuk ianya amel alaihi kepadanya kalimat. Apa maksud tidak berubah akhirnya? La yata'assaru akhiruhu. Tidak berubahlah, tidak berpengaruhlah oleh akhirnya akhirnya kalimat biikhtilafil awamili dengan sebab berbeda amel. Artinya mabni itu tetap, walaupun dia masuk berbagai macam amel yang berbeda, dia tetap nggak berubah. Bal yalzamu tariqatan wahidah, tetapi tetap ia nyama akan satu cara saja, satu jalan. Haza. Jadi fa'il haza, jadi maf'ul haza, masuk huruf jar juga haza. Jadi huruf terakhirnya enggak dipengaruhi oleh amel, itu namanya bina. Kenapa bina enggak berubah akhirnya? Kenapa bina enggak berubah? Ini alasannya li'annahu ziddul i'rab. Karena bina itu lawan i'rab. Karena bina itu lawan i'rab. Wadiddani la yajtami'ani, dan bermula dua yang berlawanan itu tidak akan berkumpul keduanya. Karena bina di sini lawan i'rab, berarti kalau i'rab berubah berarti bina tidak berubah. Qala ba'dhum, berkatalah sebagian ulama, at-ta'biru bid-diddi yush'iru bisubuti wasitatin bainahuma. Berkata sebagian mereka ulama, bermula mengibaratkan dengan did, itu menunjukkan ia dengan adanya perantara antara keduanya mu'rab dan mabni. Jadi dalam istilah mantik, diddun itu dua yang berlawanan, tapi bisa saja dua-duanya dihilangkan. Contohnya begini, seseorang itu tidak duduk. Jadi duduk itu lawannya berdiri.
Nah, jadi antara duduk dan berdiri namanya diddani. Seseorang tidak duduk, lawannya berdiri. Sebenarnya bisa saja orang tidak duduk juga tidak berdiri tapi tidur, kan bisa. Nah, itu diddani namanya. Duduk lawannya berdiri. Bisa saja orang nggak duduk nggak berdiri tapi tidur. Jadi kalau beliau menyatakan tadi, kenapa isim mabni itu isim yang tidak berubah? Li'annahu, karena mabni itu diddul i'rab. Bina itu lawan i'rab. Ketika beliau menggunakan ibarat diddu menunjukkan bahwa ada juga kalimat-kalimat yang tidak di-i'rab, tidak juga dibina. Ada yang lain sebagaimana tidak duduk, tidak berdiri, orang tidur. Nah, itu maksudnya. Qala ba'duhum, berkata sebahagian mereka ulama, bermula ibarat dengan diddi itu yus'iru, menunjukkan ia dengan adanya perantara antara keduanya. Seolah-olah ada kalimat-kalimat yang mu'rab bukan, mabni juga bukan. Li'anna diddaini yajudur tifa'uhuma wa yukhlifuhuma akharu. Karena diddaini, dua yang berlawanan itu yajuzu, bolehlah oleh irtifa'uhuma, bolehlah oleh hilang keduanya. Karena diddaini, dua yang berlawanan itu bolehlah oleh hilang keduanya. Wa yakhlifuhuma, menggantikan akan keduanya oleh yang lain. Karena kata diddaini pemahamannya bisa saja kedua-duanya enggak ada, tapi ada sifat lain. Contoh, kal qiyami wal qu'ud, seperti berdiri dan duduk. Fa innahuma qad yartafi'ani, maka sesungguhnya keduanya, qiyam dan qu'ud itu kadang-kadang bisa hilang keduanya. Artinya seseorang berdiri kagak, duduk kagak. Wa yakhlifahumal istilqa, dan menggantikan akan keduanya berdiri dan duduk oleh istilqa, berbaring. Bisa saja orang berbaring kan? Nah, itu kalau kata diddun. Nah, tapi nggak apa-apa kata beliau. Tetap pendapat yang kuat berarti mu'rab kalimat dua doang. Kalau nggak mu'rab ya mabni, nggak ada wasitah. Nah, ini ada jawabannya. Wa ujibu bi annahu, dijawabkan bi annahu dengan buah sungguhnya. Buah sungguhnya takbir dengan diddi yang seolah-olah menunjukkan adanya wasitah. Dijawabkan dengan buah sungguhnya takbir itu la mahdura, tidak apa-apa pada ini isyar. Dijawabkan orang dengan bahwa sungguh hal dan sya'an itu la mahdzura, tidak ada masalah fi hadzal isyar, pada ini isyar. Ini ditunjukkan oleh ibarat dengan kata did. Kenapa? Enggak apa-apa, li annahu qad huqiya khilafun fil asma'i qabla tarkib. Karena bahwa sungguh hal dan sya'an itu sungguh telah dihikayahkan orang akan ada khilaf pada isim-isim sebelum tarkib. Karena sebenarnya sebelum isim itu ditarkib dengan amel, memang ada khilaf. Ada ulama yang menyatakan sebelum isim ditarkib, ada yang bilang mabni. Ada yang bilang sebelum isim ditarkib, dia mu'rab. Ada yang bilang sebelum isim ditarkib, bukan mu'rab, bukan mabni. Tapi, ya udah, bukan mu'rab, bukan mabni. Berarti bukan mu'rab, bukan mabni, itu wasitah antara mu'rab dan mabni. Karena masalah ini memang ada khilaf, makanya nggak ada apa-apa. Nah, walaupun dengan ibarat diddun menunjukkan seolah-olah ada wasitah, ya nggak apa-apa. Karena memang ada ulama yang menyatakan ada wasitah antara mu'rab dan mabni. Nah, kacau nggak penjelasannya? Nah, inilah saya sebisanya, saya menjelaskan sebisanya dengan segala keterbatasan. Ini faqila, maka dikatakan orang fa innaha mabniyatun. Dikatakan orang sesungguhnya asma, kembali ke asma. Sesungguhnya isim-isim itu mabniyah. Ada yang bilang isim sebelum ditarkib dengan amel mabni. Wa alaihi Ibnul Hajib, dan di atasnya pendapat itu Ibnu Hajib. Ibnu Hajib menyatakan isim sebelum tarkib sudah mabni. Wa qila mu'rabah. Dikatakan orang dianya segala isim sebelum ditarkib itu mu'rab. Wa alaihi Dzamakhsyari, di atasnya pendapat itu Syekh Dzamakhsyari. Wa qila innaha wasitatun. Dikatakan orang sesungguhnya segala isim sebelum ditarkib itu wasitah, ada pertengahan. Artinya mu'rab bukan, mabni bukan. Itu namanya wasitah. Nah, dikatakan orang sesungguhnya isim itu wasitah, berada di pertengahan, enggak di i'rab, enggak dibina. Kenapa? Li faqdi mujibil i'rab wal bina, karena hilang yang menyebabkan i'rab dan bina. Ketika isim belum ditarkib, enggak ada hal yang menghendaki isim tersebut harus di-i'rab, berarti enggak di-i'rab. Enggak ada juga alasan untuk dibina, makanya enggak dibina. Berarti
Isim sebelum tarkib, mu'rab bukan, mabni bukan. Inilah namanya wasitah. Itu menurut Qil. Alasan pertama karena faqdi mujibil i'rab, hilang penyebab i'rab dan bina. Wali sukuni akhiriha, dan karena sukun akhirnya isim. Waslan pada ketika disambung ba'da sakin. Karena sukun akhirnya segala isim pada ketika disambung sesudah sakin. Contoh misalkan, kita membacanya kaf kan? Kaf. Jadi kaf. Huruf kaf kita baca. Jadi kaf ini coba kita lihat, alifnya sukun. Huruf ha-nya juga sukun. Nahu kaf sin. Seperti kaf sin. Ini maksudnya karena sukun akhirnya isim pada ketika wasal sesudah sukun. Sesudah huruf tersebut berharakat sukun, bukan huruf isim. Karena sukun akhirnya isim pada bersambung sesudah sukun. Seperti kaf. Kaf ini isim, nama huruf kan. Kalau kaf begini huruf. Tapi kalau kaf begini, ini namanya isim, nama huruf. Coba kita lihat, pasti kita baca kaf. Enggak kita baca kafun, kafan, kafin. Kita baca kaf doang. Sesudah sukun masih sukun. Sin, sesudah sukun ya sukun nun. Ini maksud sukun akhirnya isim pada ketika bersambung sesudah sukun. Mestinya kalau mabni nggak boleh seperti ini. Masa dua huruf terakhir sukun dua-duanya? Walaisa fil mabdiyat ma yakunu kadzalik. Dan tidak adalah pada kalimat-kalimat yang dibina itu ma yang ada ya seperti demikian. Nggak ada kalimat mabni yang dua huruf terakhirnya sukun. Makanya nggak sah kita katakan bahwa isim sebelum tarkib itu mabni, bukan mabni. Mu'rab juga bukan. Berarti itulah namanya wasitah. Wa alaihi Abu Hayyan. Dan di atas ini pendapat itu Abu Hayyan. Ini pendapat bahwa isim sebelum tarkib tidak di-i'rab, tidak dibina, tapi namanya wasitah. Makanya kata beliau, ketika beliau mengibaratkan dengan diddon, seolah-olah ada pemahaman bahwa isim itu kalau bukan mu'rab, bukan mabni, ada nama lain, yaitu wasitah. Enggak apa-apa. Memang ada khilaf. Qala ba'dul muhaqqiqin, berkatalah oleh sebagian para ahli tahqiq, wahwal mukhtar, dan dianya. Dianya isim itu ada wasitah, atau huwa ini kembali kepada pendapat Abu Hayyan ini. Wahwa dan dianya pendapat Abu Hayyan itulah yang mukhtar. Benar ada wasitahnya. Summa dzakaral musannifu anwa al mabniyat minal asma'i fi qauli. Kemudian menyebut oleh musannif akan macam-macam mabni dari segala isim pada ucapannya musannif. Jadi beliau awal menyatakan isim ada dua, ada isim mu'rab, ada isim mabni. Isim mu'rab paling banyak, isim mabni terbatas. Setiap isim yang dibina harus ada alasannya, yaitu menyerupai huruf. Mana contoh isim yang mabni? Kal mudmarat, seperti segala isim domer. Ya, nanti kita lanjutkan. Jadi sampai di sini dulu. Kepanjangan 38 menit. Wallahu alam bisawab, marji wal ma'ab. Alhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.